Pernah kepikiran buat bangun bisnis di era digital sekarang? Nah, pas banget. Anda ada di tempat yang tepat. Sebentar lagi kita akan bedah tuntas buku panduan buat para wirausahawan modern, langkah demi langkah dari sekedar ide sampai beneran jadi bisnis. Kita mulai dengan angka yang wow, bikin kaget. 337,7 triliun. Ya, itu triliun. Ini adalah nilai transaksi e-commerce di Indonesia cuma dalam setahun. Angka ini bukan sekedar data loh. Ini tuh kayak lautan peluang yang lagi nungguin kita. Dan yang paling seru, ini baru pemanasan. Sadar atau enggak, kita ini lagi hidup di tengah-tengah revolusi. Aturan main bisnis yang dulu kita kenal, itu udah jungkir balik. Jadi sebelum kita bisa menang, kita harus paham dulu dong permainannya kayak gimana sekarang. Yuk kita bedah aturan main yang baru ini. Coba kita lihat perbedaannya ya. Dulu fokusnya ke produk, sekarang fokusnya ke pengalaman. Dulu pasarnya cuma lokal, sekarang bisa menjangkau seluruh dunia. Dulu komunikasinya satu arah kayak di TV, sekarang harus ada dialog interaktif. Tapi perubahan paling gila ada di poin terakhir. Konsumen sekarang yang pegang kendali. Mereka punya akses informasi tanpa batas dan ini mengubah segalanya. Nah, inilah wajah konsumen zaman sekarang. Mereka itu kritis, selalu nyambung ke internet dan merekalah bosnya. Coba deh pikirin kebiasaan kita sendiri. Sebelum beli apa-apa, pasti riset dulu kan? Baca review, bandingin harga sana-sini. Mereka mau yang asli, yang jujur, dan pengalaman yang mulus dimanapun mereka berinteraksi sama brand kita. Oke, kita udah paham medannya. Sekarang pertanyaannya, di mana sih celah buah kita? Di mana peluang terbesar kita bersembunyi di dunia digital yang super ramai ini? Lalu, di mana peluang terbesar itu? Seringkali jawabannya ada di sini. Teknologi disruptif. Ini bukan cuma upgrade kecil-kecilan ya. Ini tuh inovasi yang benar-benar ngejungkir balikin cara kita hidup dan kerja. Bahkan bisa menciptakan pasar yang tadinya nggak ada sama sekali. Pikirin aja gimana smartphone ngubah total dunia fotografi. Dan ini dia 3 jagoan utamanya sekarang. Ada AI yang bikin semuanya jadi pintar dan personal buat kita. Terus ada IoT, di mana semua alat di sekitar kita bisa ngobrol satu sama lain dan ngasih data yang berguna banget. Dan terakhir ada blockchain yang ubah total cara kita mikirin soal keamanan dan kepercayaan. Masing-masing ini bukan cuma sekedar teknologi loh, ini adalah fondasi buat ribuan ide bisnis baru. Ide sebagus apapun butuh rumah yang pas. Nah sekarang, yuk kita lihat model bisnis mana yang paling cocok buat ide digital Anda. Model pertama yang lagi ngetren banget itu model langganan. Kayak Spotify atau Netflix gitulah. Kita bayar rutin, dapat akses terus-terusan. Buat bisnis ini enak banget karena pemasukan jadi stabil. Dan yang lebih penting bisa bangun hubungan jangka panjang sama pelanggan. Contoh paling gampangnya, ya Netflix dong. Mereka itu bukan cuma ngubah cara kita nonton, tapi benar-benar ngerusak model bisnis yang lama. Dengan distribusi digital, mereka bisa nyampe ke seluruh dunia dalam sekejap. Tapi jeniusnya mereka itu di cara mereka pakai data tontonan kita buat ngasih rekomendasi yang pas banget, bahkan sampai bikin film atau serial khusus berdasarkan selera kita. Berikutnya, sharing ekonomi. Idenya simple banget. Ngapain punya sendiri kalau bisa sewa pas butuh aja? Jadi platform digital ini nyambungin orang yang punya barang, misalnya mobil atau rumah, sama orang yang lagi butuh. Super efisien. Uber itu contoh yang sempurna. Mereka kan nggak punya mobil satupun, tapi jadi perusahaan transportasi terbesar sedunia. Mereka cuma platform penghubung. Nah, kunci sukses mereka itu namanya efek jaringan. Makin banyak supir, makin banyak penumpang yang datang. Makin banyak penumpang, makin banyak supir yang mau gabung. Jadi kayak lingkaran positif gitu. Dan ini yang bikin mereka susah banget buat dilawan. Terus ada model freemium. Ini strateginya kasih gratis dulu. Jadi versi dasarnya dikasih cuma-cuma dengan harapan ada sebagian kecil yang suka banget terus mau bayar buat fitur-fitur yang lebih canggih. Ini cara yang jitu banget buat dapatin banyak pengguna di awal. Dropbox itu jagonya model ini. Mereka kasih penyimpanan gratis ke jutaan orang. Tapi ajaibnya di sini nih, hampir semua pendapatan mereka, 98%, datangnya dari segelintir orang yang upgrade ke paket premium. Jadi, produk gratis mereka itu sebenarnya alat marketing paling kuat. Oke, model bisnis udah dapat. Terus gimana caranya biar orang-orang tahu soal bisnis kita? Nah, sekarang kita ngobrolin soal marketing di dunia yang semuanya saling terhubung ini. Kerangka klasik ini masih ampuh banget. AIDA. Pertama, attention. Kita harus bisa curi perhatian mereka dulu. Kedua, interest. Bikin mereka penasaran dengan info yang menarik. Ketiga, desire.
bangun keinginan dengan menyentuh emosi mereka. Dan terakhir, action, ajak mereka buat beli. Ini ibaratnya peta perjalanan pelanggan dari nggak kenal jadi beli. Nah, buat ngejalanin AIDA tadi, kita punya perkakas digital. Ada SEO, biar gampang ditemuin di Google. Ada konten marketing, kasih konten berharga dulu, baru jualan. Terus ada social media buat bangun komunitas. Dan influencer marketing buat minjem kepercayaan dari orang yang udah dipercaya. Kuncinya adalah nemuin kombinasi yang pas. Oke, kita udah sampai di bagian akhir, tapi bisa dibilang ini yang paling krusial. Punya bisnis digital itu artinya punya tanggung jawab besar. Kita harus ngomongin soal risiko dan etika. Pegang baik-baik kalimat ini. Kepercayaan adalah model. Di dunia digital, kepercayaan itu segalanya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun buat bangunnya, tapi cuma butuh satu kesalahan kecil buat menghancurkannya selamanya. Dan kalau udah nggak dipercaya, bisnis Anda, ya udah selesai. Terus, gimana caranya bangun dan jaga kepercayaan itu? Ya dengan tindakan nyata. Batasi siapa aja yang bisa akses data penting. Selalu siapin rencana darurat kalau ada apa-apa. Patuhi aturan privasi. Dan yang nggak kalah penting, ajarin pelanggan kita cara aman pakai layanan kita. Kalau kita lindungi mereka, mereka bakal setia sama kita. Jadi buku panduannya udah kebuka lebar. Semua alat, model bisnis, dan strateginya udah ada di depan mata. Pertanyaannya sekarang simple. Apa yang akan Anda bangun?